Tua Bangka. Tua Bangka, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Seri. Kali ini kita dengan orang yang berbeda. Biasanya saya bikin pikiran yang referensi mental terhadap laki-laki, tapi ini terhadap perempuan. Kita mau ngomongin apa sih? Ente ngajak saya ngomong di sini kok tak tahu mau ngomongin apa. Nah itu karena saya bingung mau ngomong apa nih. Karena kalau saya depan perempuan tuh bikin grogi gitu. Wih. Perempuan yang macam mana lo nih? Pokok yang bentuknya perempuan. Kalau bentuk laki saya lain. Ini kan bentuk perempuan kelaki-lakian nih. Jangan bahas itu kak. Otak saya kemana? Jadi gini ceritanya nih. Oke. Saya ini ada punya keresahan gitu terhadap anak-anak muda sekarang. Apa tuh? Kan berat kan sih ngomongnya kan. Beratnya tuh karena Jangan berat. karena sekarang itu ya. Kak, kita ngomongin bucin ya kak. Oke. Menurut kakak bucin tuh kayak gimana sih? Bucin. Bucin tuh bisa dibilang budak cinta, buta cinta. Iya tak? Singkatan dari bucin tuh budak cinta dan buta cinta. Setuju tak? Kalau aku gak setuju. Bukan masalah tak setuju. Bukan kalau kita Ini- bilang buta cinta berarti dia buta dong. Kita mendiskriminasi dia ngomong buta gitu. Enggak. Berarti dia misalnya nih, ini ada orang cinta, ada cewek nih. Saya buta nih nengok cewek bentuk gimana pun, mau cowok cewek sama, yang penting setia. Nah itu even buta itu itu kan buta berarti Buta. tidak bisa ngelihat, Nggak sih ngeliat kan? tidak bisa ngelihat. Nah. Buta cinta berarti dia tidak bisa ngelihat. Ini nih sebenarnya tak betul nih. Dia Nah. nih tak baik buat kau, tapi karena dia cinta tadi nih, buta lah dia. Aduh, kenapa sih dia harus bisa buta cinta itu? Kenapa dia lawan kata buta tuh apa? Apa? Bisa melihat. Bisa melihat. Ah. Kenapa enggak kita ubah ya kata bisa melihat cinta gitu? Jadinya tidak bucin dong kalau itu. Bisa melihat cinta jadi bimecin. Bisa melihat cinta. Ndak jadi bucin dong. Macam mana sih? Di mecin kak, seingat saya mecin itu bukannya salah satu bumbu kak? Iya, itu yang bikin anak-anak muda bucin jadi tolol, jadi bodoh bala. Mecin ada tuh. Budak bucin, bucin bimecin bikin budak tolol gitu. Mohon maaf ya, ini kita bukan menjudgment orang bucin kok karena Udah. Habis. Dah. Lawan lah, lawan. berarti orang yang bucin ini kebanyakan makan micin gitu. Mungkin salah satunya generasi-generasi yang bucin ini kan bukan generasi-generasi anak 90-an. Rata-rata yang bucin nih nanti aku di judgement anak 2000-an pula nih. Kenapa gak biar sama-sama kita di judgment gitu? Kemarin saya di judgment sama Dinas disuruh vaksin, saya tak mau. Daripada saya ngomong di depan. Dan akhirnya saya di judgment sama anak yang setara dengan saya gitu, yang kebiasaannya bucin, naik motor beli gorengan hanya untuk dia gitu kan. Bodoh. Waduh. Mak dia belum tentu dibelikan gorengan. Belikan pacar. Tahu kau? Tahu? Bukan. Ini kan kami membuktikan bahwa dia perlu perhatian dari kita gitu. Makanya kita belikan barang untuk dia gitu. Udah perhatian sama orang tua? Perhatian. Perhatiannya dalam bentuk apa? Perhatiannya dalam bentuk cuci piring, ngepel, nyapu. Oke, gitu, itu perhatian. Itu tugas anak. Oh, tugas anak. Itu tugas anak. Tapi kita kan perhatian gitu. Berarti perhatian dengan orang tua itu kayak gimana? Apa yang bisa kau lakukan untuk pacar kau, harusnya kau bisa lakukan untuk orang tua kau. Tapi aku bisa melakukan perhatian ke orang tua tuh ada yang paling ekstrim. Apa tuh? Ketika TV saya sangkut, saya naik ke atas genting untuk betulkan antenanya. Oh, itu perhatian. Itu perhatian. Karena ekstrim kan, dia manjat dulu kan, perlu tangga gitu, hujan ribut, mungkin kakinya kena suban kalian. Oh, itu perhatian. Kan kepentingan ente juga untuk nonton TV, bukan cuma orang tua. Halo mak. Aduh.
Sampai aus benar, berat pembahasan nih sampai sehingga aus nih. Aduh. Tapi ngomongkan bucin ya gitu menurut anak milenial gitu. Kita tuh harus ada orang nih. Saya pernah dengar kalimat kata orang itu. Kita itu harus seimbang gitu, memberikan perhatian terhadap orang tua dan memberikan perhatian kepada orang lain gitu. Gimana menurut kakak tuh? Boleh nggak sih kayak gitu? Itu manusiawi. Perasaan tuh fitrah. Wih, fitrah. Betul tak? Bisa milih kita suka sama siapa, kita mau perhatian sama siapa. Tapi jangan jadi bucin yang tolol. Kalau kau bisa melakukan itu untuk cewek kau, untuk cowok kau, harusnya kau bisa melakukan hal yang lebih untuk orang tua kau. Aku kalau menurut kakak, aku misalnya belikan gorengan satu untuk cewek, terus kau harus belikan pizza untuk mak kau. Mahal amat, tidak sama lah. Misalnya aku beli gorengan satu untuk orang tua, gorengan 2, itu boleh nak? Itu bisa gak? Bisa. Itu boleh gak? Boleh kayak gitu. Boleh. Tapi ngapa kau harus belikan dia? Yang ngasih makan kau dari kecil siapa? Dia ke mak kau? Mati aku kan kita seimbang gitu. Mati. Harus seimbang dong. Kan misalnya dia perlu gorengan, ya kita gorengan yang sama gitu kan. Mana tahu kan boleh gitu. Nggak seimbang. Sama kan. Dia orang baru loh dalam hidup kau. Dia nggak bertaruh nyawa loh untuk kau. Kau bisa melakukan banyak hal untuk dia. Sementara emak kau nih bertaruh nyawa untuk kau. Dia orang baru, kau bisa tenteng-tenteng. Ya sayang, abis gajiannya makanlah. Sementara emak kau belum tentu ngerasakan duit dari kau. Macam mana? Kalau mau bucin boleh, bucin lah yang smart. Bucin tuh harus kita lakukan pertama kalinya untuk siapa? Untuk Tuhan loh. Masya Allah, Allahu Akbar. Abis itu sisakan bucin kau untuk orang tua. Kau dengar nih yang suka nak. Kalau nak ngebucin sama yang halal lah, ngapain sama yang tidak halal? Stay halal. Nah ini buat kalian yang masih muda, yang ngajinya masih nabrak tajwid, sholat jarang, itu. Dengar ya. Dengarkan halal dulu baru boleh bucin. Itu dia. Pernah aku sebut nama sih bucin gak sih sebenarnya? Berarti harus diubah mindset kau. Harus diubah. Tapi kan milenial sekarang kayak gitu. Ada yang bilang kayak gini. Kita sebelum nikah harus kenal dulu sama orangnya. Kalau kita tak kenal, main nikah main bantai ya, nanti tiba-tiba tak tahu sifat kita yang suka keluar malam, yang suka manjat pohon kelapa. Berarti kau tak percaya sama takdir Allah. Allah, mampus aku. Iya kan? Takdir Allah dibawa. Betul. Ya betul sih. Allah tuh udah nentukan, ini nih jodoh kau. Apapun kekurangan kau dia pasti terima. Karena aku dah yang nentukan dia nih jodoh kau. Kau tak bisa milih dah. Bukan masalah kan gini, kita kan antisipasi nih buat milenial yang. Berarti kau tak percaya Allah. Harus mengantisipasi. Bukan, aku takut nanti ketika udah berumah tangga. Berarti kau takut dong sama apa yang Allah pilihkan untuk kau. Ya Allah, mati ya. Apakah saya harus berdiam diri? Misalnya saya di tengah hutan gitu. Saya mau nyari makan. Apakah saya harus berdiam diri di bawah pohon nunggukan rezeki gitu? Kan saya harus nyari dulu makanannya dari mana. Iya, itu konsep rezeki. Beda sama konsep jodoh. Enggak kan gitu juga, harus cocok dulu. Ibarat kata tuh cocok liur dulu nih. Oh, ini cocok disifat dengan aku, bolehlah aku bawa dari. Nah, kalau dalam Islam tuh ada ta'aruf. Allah. Iya, betul. Tak bisa nikah kalau kita tidak saling mengenal. Tapi tidak perlu pacaran dong. Iya sih. Kan udah ada perkenalan di situ. Aku nih begini orangnya, aku nih berapa saudara, aku nih terakhir ini. Tapi kan tidak zina. Oh, zina berarti kita pandang-pandangan pun zina gitu. Iyalah. Bahala banyak benar konsepnya mati aku dia. Makanya dalam Quran ada yang menyebutkan kalau kita harus menjaga pandangan ke lawan jenis. Berarti saya udah jaga mana kata saya. Saya sih enggak seagamis itu. Masih aman lah. Gitu, masih aman ya. Tapi apa yang saya tahu saya sampaikan. Oh betul enggak? Sampaikan buat kalian yang suka betul, itu ya? Tadi ya kan, yang suka ngaji nabrak tajwid, suruh ngaji lari ke depan main bola itu kan. Coba kita balik ke konsep bucin. Bucin nih ruginya bukan di cowok, di cewek. Ngapa pula cowok pun rugi lah. Cowok rugi duit ya kali. Nah tadi sempat rugi duit. Rugi duit, rugi waktu, rugi perasaan. Karena kan cowok sering di-ghosting sama cewek. Cowok sering di-ghosting sama cewek, tapi kalau udah dapat sesuatu yang berharga dari cewek, cowoknya yang ghosting. Tumbang. Semangat benar nih. Nah, macam mana?
Iyalah. Kalau berat ya bahas kayak gini nih. Kita nak bahas bucin jadi bahas ta'aruf apa nih? Macam mana lah? Itulah masalah, kami disuruh kajian, kami lari main bola ngejak layang. Kajian. Tapi berarti kalau kita paham pengen belajar konsep kayak gitu, apakah kita harus kayak gimana tuh kalau kita belajar konsep yang benar nih? Menurut Kak? Dekatkan diri ya lo sama sang pencipta. Nah, macam mana itu dekatkan diri sama pencipta? Betul kan lah ibadah. Misalnya saya suka balapan liar, tapi saya baca bismillah. Macam mana? Macam mana? Kan saya mendekatkan diri dengan Allah. Saya tahu kalau saya tabrakan saya mati. Oh iya benar. Saya tahu saya bakalan mati nih, dan saya tahu yang saya perjuangkan bukan hanya untuk orang yang saya bucin. Jadi sebelum saya balapan liar saya baca bismillah dulu. Betul aku gitu. Jadi kalau saya balapan kan sebelum ini saya mau balapan tarik gas auzubillah bismillahirrahmanirrahim. Begitu jalan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kan. Gimana konsep saya itu? Enggak tahu sih, speechless aku mau jawab apa. Akhirnya dia stres gak dengar pertanyaan aku. Tapi tada gini, ketika kita melakukan sesuatu itu udah betul dah. Udah betul ya? Udah betul dah, ucapkan bismillah. Walaupun cara saya yang saya kerjakan salah. Walaupun yang dikerjakan salah, tapi setidaknya mati masih mengingat Allah gitu. Ya masih ingat Allah. Masih dimulai dengan bismillah gitu. Kalau saya balik lagi, saya bucin dengan mengucapkan kata bismillah macam mana? Nggak bisa. Kita tidak bisa membenarkan yang salah dan tidak bisa menyalahkan yang benar. Ya kan, misalnya nih mau ketemu cewek depan rumahnya, auzubillah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau bucin dengan dia, mau jemput dia, saya mau ajak jalan malam minggu dengan dia. Nggak bisa karena Allah udah bilang pacaran tuh nggak ada dalam Islam kecuali pacaran setelah menikah. Tapi kadang kan orang milenial mikir Allah nggak langsung bilang gitu, dia langsung kerjakan, ya udah kerjakan. Dari mana gitu itu salah? Nah makanya kita harus cari ilmu yang banyak biar kita paham. Dengar, cari ilmu yang banyak biar kita paham. Dari mana lah dia nyari ilmu kayak gitu tuh? Quran kan udah jelaskan. Islam tuh mudah loh sebenarnya. Dalam Quran tuh semuanya udah tertera. Macam mana? Dari yang masalah pacaran, dari yang masalah menikah, dari yang masalah janganlah kamu menyia-nyiakan waktu kamu untuk sesuatu yang bodoh, yang tolol, yang demi sesuatu yang sia-sia gitu. Kalau menurut aku bucin sama yang bukan jodoh kita tuh tolol gak sih? Iya sih, semua. Bodoh kan? Udah tahu bukan jodoh kau ngabiskan waktu untuk dia, ngabiskan duit untuk dia, udahlah berkorban perasaan, berkorban waktu. Bodoh banget sih lu. Balu kan kita sebagai warga net milenial. Kena hujat para buciners aku sampai sini. Aku mendukung pada buciners. Waktu itu aku kena judgement dengan lawan aku yang laki-laki masih bisa lah aku. Ini lawannya langsung perempuan langsung kan kita tak mampu lawan. Mati kutu kira. Tapi memang iya sih, dia kan perempuan kan, dia ngalami mungkin kan. Iyalah, aku bisa ngomong kayak gini ya karena emang bodoh. Berarti dulu memikirkan orang-orang yang menyakitkan perasaan. Berarti gitu. Dulu pernah bodoh gitu? Ya pernah. Pernah di manusiawi dong. Enggak, maksudnya pernah di posisi bucin. Di posisi bucin. Pernah. Enak aja di posisi bucin. Nggak enak. Enak lah. Setelah sadar nggak enak. Kan dijemput, diajak bawa makan. Nyaman kalau dia yang jemput, kalau aku yang jemput, kalau aku yang keluar duit. Benar, serius. Karena aku bodoh, karena aku bucin. Kau yang jemput. Aku yang jemput, aku yang bayarin makan. Dia butuh handphone, aku beliin. Serius butuh handphone. Mak, benar. Mau gak aku dia? Karena aku pernah di posisi itu, aku bisa ngomong kayak gini sekarang. Kau bisa belikan orang lain HP, emak kau tak belikan HP. Kau dengar tuh. Kau bisa belikan HP untuk bucin kau, tapi kau tak bisa belikan untuk orang tua. Kak bodoh banget aja orang ditekan. Aduh. Makin kesini ya demandang jam durasi. Bukan makan durasi. Saya panas otak saya. Kau selama ini kan Bang Ale bisa kau tekan. Kau tekanlah aku nih ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini revolusi otak. Kok nyerah? Bukan nyerah. Durasi ngopi series nggak panjang. Karena alasannya durasi ngopi series, padahal udah tak tahu dah nak jawab apa tuh. Basi dah dasar laki-laki.
belum juga berjuang udah menyerah. Bukan. Katanya buciners. Enggak, buciners itu kan berarti gini, kita Banyak sama-sama lapis. makin jaga-jaga perasaan gitu kan. Nggak usah jaga-jaga Biar perasaan. dia bisa terjaga, perasaan kita bisa jaga, biar bisa ada komitmen gitu. Walaupun komitmen tanpa di atas kertas itu. Nggak bisa gitu. Komitmen yang betul tuh komitmen di atas kertas dengan akad ijab kabul. Saya terima nikahnya bla 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 bla. Nah, aku tahu. Jujur. Sampai di sini dulu ngopi lo sorry aku agak. Mudah-mudahan kalian paham, kalian ngerti. Aku sikit-sikit udah mulai ngerti ya Kak ya. Thank you, nanti next time kita bahas yang lebih panas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua bangga tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang, badan bau hari.